Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun kau berada hari ini, mari bersama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita bersatu hati, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami mau datang Tuhan kepadamu. Kami membawa seluruh hidup kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah kau melawat setiap hati kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh merasakan Tuhan kebaikan dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala puji dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami satukan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, saat kami sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat-Mu Tuhan selalu memegangku melewati persoalan. Yesus, kami perlu Kau sampai akhir hidupku. Kami memerlukan-Mu.
Tuhan-Mu yang mampu menolong setiap kami. Tak peduli seberapa banyak masalah kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau punya jalan keluar Tuhan. Engkau Allah yang mau menolong kami, Engkau Allah yang menjadi pembela kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Ya. Tangan yang kuat selalu menopangku. Takkan kau biarkan kami perlu kasih-Mu. Tuntun setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan kuasa-Mu, sebab kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Yes. Tangan kuat yang memegang. Sanggup menolong hidupku. Oh Tuhan, terima kasih. Yes. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir, sampai kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup. Kami sadar Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Sanggup buka jalan
Kau Allah yang sanggup buka jalan bagi setiap kami Tuhan. Jika seakan semua jalan tertutup Tuhan, Kau Allah yang mampu Tuhan membukakan jalan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Nyanyikan dengan iman. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Yes Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan Tuhan selalu ada bagi kami. Yes. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, oh buka jalan, oh janjimu Tuhan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yes Tuhan, Kau Allah yang sanggup untuk membukakan jalan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan bagi kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bergantung padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Yang percaya Tuhan buka jalan, mari buka hatimu bagi Tuhan. Kami percaya. Yes. Tuhan sanggup buka jalan
kami imani Tuhan, beri kami kekuatan. Selalu ada bagiku, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Nyanyikan pujian ini dengan kerinduan hatimu. Nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Saat gak ada jalan keluar, tapi Tuhan sanggup. Tuhan masih mampu dan masih mau untuk menolong setiap kita. Mari imani pujian ini dengan segenap hatimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Hari ini kami tahu Tuhan, di saat tidak ada jalan yang mungkin hari ini bisa kami lalui, kami percaya Tuhan sanggup bukakan jalan yang baru buat hidup kami. Hari ini kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir buat hidup kami. Kami percaya ketika banyak pintu yang tertutup dalam hidup kami percaya Tuhan masih sanggup buka jalan. Tuhan masih sanggup untuk menyertai kami, memimpin kami dan menuntun setiap kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Hari ini tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu ini pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami perlu dituntun oleh Tuhan, kami perlu dipimpin oleh Tuhan, kami perlu hari lepas hari disegarkan kembali oleh firman-Mu. Saat ini bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya firman ini akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, through ups and downs, lewati apapun yang hari ini menjadi pergumulan dalam hidup setiap kita. Izinkan dari tempat ini saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan. Sebagaimana lagu yang kita naikkan tadi Bapak Ibu Saudara, dia masih sanggup kok buka jalan buat hidup kita. Walaupun seringkali jujur ya Bapak Ibu Saudara, kita kalau menghadapi kehidupan ini ya Bapak Ibu Saudara, rasanya enggak kuat Bapak Ibu Saudara, rasanya enggak mampu, enggak sanggup Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara kok, saya juga Bapak Ibu Saudara. Menghadapi persoalan demi persoalan, kadang kita enggak cari masalah, masalah itu datang sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya enggak, kita sudah belajar, kita sudah coba untuk bikin yang terbaik, lakukan yang terbaik, ada aja. Tapi dari sana kita belajar cuma sederhana Bapak Ibu Saudara, apa itu? Artinya kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya belajar dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya menghadapi satu masalah demi satu masalah, saya cuma belajar sederhana Bapak Ibu Saudara. Oh iya, ternyata saya ini tidak bisa berjalan sendiri. Ternyata saya ini tidak bisa berjalan dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu.
saya tidak bisa. Tapi di titik yang sama saya juga belajar. Kalau sampai hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini. Berdiri, ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak gila Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Kalau hari ini kau boleh ada, mungkin kau bilang sama saya, Pak, beban yang saya pikul ini berat banget, saya tidak kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara izinkan dari tempat ini saya cuma mengingatkan Bapak Ibu Saudara, yang tahu batas kekuatan dan kemampuan setiap kita, itu bukan kita. Karena hidup kita ini bukan punyanya kita lagi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini punyanya Tuhan. Jadi yang tahu batas kekuatan dan kemampuan kita itu siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang tahu. Bukankah Tuhan berjanji dia tidak mungkin memberikan sesuatu melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Itu sebabnya kalau hari ini walaupun kelihatannya tidak kuat, saya cuma mau ingatkan sederhana, engkau kuat, engkau masih bisa, engkau masih punya Tuhan. Selama kita punya Tuhan, kita punya jawaban. Selama kita punya Tuhan, kita punya harapan. Selama kita punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada perkara yang kita tidak sanggup untuk lalui. Walaupun mungkin hari ini, Pak, sampai di titik ini Tuhan kelihatannya belum tolong. Even dia belum tolong, setidaknya dia kasih kekuatan buat setiap kita. Yuk sama-sama bertahan Bapak Ibu Saudara. Saya punya masalah, engkau punya masalah. Kita sama-sama keluar jadi pemenang. Amin. Hari ini saya coba rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sederhana dari Galatia 4 ayatnya yang ke-7. Galatia pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Firmannya sederhana bicara buat setiap kita gini. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Hari ini sederhana saya coba mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita mau bicara tentang identity. Bicara tentang identitas. Siapa sih kita ini? Banyak saya dapati orang-orang Bapak Ibu Saudara hari ini dia lupa siapa identitas dirinya. Siapa sih dirinya itu sebetulnya dia itu siapa? Firman Tuhan di Galatia 4 ayat yang ke-7 mengingatkan kembali kepada setiap kita. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ini bicara tentang identitas Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara melalui Galatia 4 ayat yang ke-7 ini kita diingatkan. Kita ini bukan hamba Bapak Ibu Saudara. Identitas kita, natur kita ini bukan lagi hamba. Itu sebabnya kalau kita tahu kita ini bukan hamba Bapak Ibu Saudara, jangan mau hidup di dalam perhambaan. Jangan mau hidup di dalam perbudakan. Nah di titik ini kita harus kasih konsentrasi yang cukup tajam Bapak Ibu Saudara. Karena perhambaan dan perbudakan zaman now, zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita dicambuk, kita ditendang, terus itu kita disuruh, kita dicambuk, kita ditendang, kita disiksa seperti zaman dulu, no. Hari ini Bapak Ibu Saudara di era 2024 yang kita lagi jalani, perbudakan zaman sekarang banyak Bapak Ibu Saudara. Dan sorry saya harus katakan banyak dari antara hidup kita ini yang kita masih hidup di dalam perbudakan itu. Engkau masih diperbudak oleh emosimu. Kita masih diperbudak oleh egoisme kita. Kita masih diperbudak oleh kemalasan mungkin dalam hidup kita. Apa hari ini yang memperbudak hidup kita? Apa hari ini sesuatu apa yang menjadi sebuah selaput dari hidup kita yang membuat kita tidak bisa berkembang? Itu perbudakan Bapak Ibu Saudara. Emosimu, arogansimu, gengsimu mungkin itu akhirnya memperbudak engkau. Membuat engkau akhirnya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertindak apa-apa. Hari ini tanggalkan itu semua Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggalkan itu semua. Menanggalkan perbudakan ini Bapak Ibu Saudara harus kita lakukan, harus keputusan hati yang harus kita kerjakan hari ini. Saya tidak mau egois, saya tidak mau emosian. Saya mau mengasihi. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini identitas kita bukan seorang hamba. Bukan seorang budak. Bukan dalam perhambaan oleh dunia ini. Kita hambanya Tuhan, bukan hambanya dunia ini. Itu identitas kita Bapak Ibu Saudara. Terus kalau kita bukan hamba dari dunia ini, siapakah kita Bapak Ibu Saudara? Kita adalah anak Bapak Ibu Saudara. Kita ini bukan hamba, kita ini bukan budak, tapi kita ini adalah anak.
Jikalau kamu anak, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita adalah anak, sudah sewajarnya kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi hari ini identitas kita Bapak Ibu Saudara, kita ini seorang anak. Kita bisa memanggil dia Bapa, kita bisa panggil dia Papi, kita bisa panggil dia Papa, kita ini anak. Hari ini stop hidup dalam perhambaan, stop hidup dalam perbudakan. Hari ini jadilah pribadi yang merdeka, jadilah seorang anak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita seorang anak artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita adalah ahli waris. Kalau kita seorang anak Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang anak. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak Allah. Saya belajar sederhana, saya cuma mau bagikan 2 hal ini aja untuk Bapak Ibu Saudara. Selesai dari saat teduh ini, kita ada di marketplace, kita ada di kehidupan kita, aktivitas kita yang selanjutnya kita lakukan ini. Yang pertama saya belajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah anak, maka tugas dari seorang anak Allah itu apa Bapak Ibu Saudara? Matius 5 ayat yang ke-9 mengajarkan kepada setiap kita bahwa seorang anak yang dikatakan anak Allah itu adalah anak yang bisa membawa damai. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hari ini kalau kita bukan hamba, kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, apa yang harus kita lakukan? Membawa damai. But the biggest question hari ini, sudahkah engkau membawa damai untuk sekelilingmu? Sudahkah engkau membawa damai untuk orang-orang terdekatmu? Sudahkah engkau membawa damai ketika kita ada di satu tempat, ada damai di sana, ada sejahtera di sana. Atau seringkali kehadiran kita membuat orang-orang yang ada sekeliling kita menjadi tambah kalut, menjadi tambah tidak senang. Hari ini kalau engkau adalah anak Allah, engkau harus membawa damai. Jadi orang jangan suka bikin ribut Bapak Ibu Saudara. Hidup ini sudah pelik, jangan bikin ribut Bapak Ibu Saudara, iya kan? Ada orang ngomongin kita, ada orang gosipin kita, ada orang ngerasani kita. Santai aja Bapak Ibu Saudara. Wis tenang aja. Pokoknya Bapak Ibu Saudara jalan aja. Jadilah pembawa damai. Karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Tuhan mau melalui hidup kita, dunia bisa merasakan ada damai Kristus. Ada satu ajaran dunia yang berkata begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada 2 orang berkelahi, kalau dua-duanya ini kamu kenal, kamu jangan ada di sana. Karena kalau kamu ada di sana, maka kamu harus memilih salah satu dari mereka untuk kamu bela. Maka kamu akan kehilangan seorang sahabatmu. Ya, pelan-pelan saya jelaskan ya. Kalau ada 2 orang Bapak Ibu Saudara berkelahi, dua-duanya ini Bapak Ibu Saudara kenal, Bapak Ibu Saudara jangan ada di sana. Karena kalau Bapak Ibu Saudara ada di sana, Bapak Ibu Saudara harus milih salah satu. Mana yang Bapak Ibu Saudara bela, yang Bapak Ibu Saudara bela tetap jadi temannya Bapak Ibu Saudara. Yang Bapak Ibu Saudara tidak bela bakal jadi aslinya teman, jadi musuh sama Bapak Ibu Saudara. Tapi teori ini juga berkata, kalau ada 2 orang asing yang kamu tidak kenal, 2 orang asing kamu nggak kenal berkelahi, datanglah ke sana. Karena kamu akan mendapatkan seorang sahabat. 2 orang engkau tidak kenal Bapak Ibu Saudara, engkau ada di sana. Nah, kamu akan bela salah satu, kamu akan dapat satu teman. Yang satunya kan kita juga tidak kenal Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Engkau kenal, engkau tidak kenal, engkau tahu, engkau tidak tahu. Jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai, jadilah pembawa damai. Yang kedua saya belajar sederhana Bapak Ibu Saudara. Untuk orang itu bisa disebut anak-anak Allah, yang kedua kita belajar. Percaya dalam nama Yesus. Yohanes 1 ayat yang kedua berkata untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Percaya, 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 dan percaya. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kepercayaan. If you not trust God, apa artinya hari ini kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara? Percayakan hidupmu penuh kepada Tuhan. Masalah terjadi, persoalan ada, pergumulan ada, tetap percaya kepada Tuhan. Ketika engkau membawa damai, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau disebut anak-anak Allah. Ketika engkau disebut anak-anak Allah, engkau disebut ahli waris. Ketika engkau disebut ahli waris, berkat Tuhan tidak pernah berakhir buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, tetap taruh Tuhan jadi yang prioritas dalam hidup kita. Saya percaya Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu. Ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami belajar Tuhan, identitas kami bukan seorang hamba. Kami tidak diperbudak dan diperhamba oleh dunia ini. Hari ini kami mau mengambil komitmen untuk kami mau berubah. Kami mau tinggalkan kebiasaan kami yang lama dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami anak Allah, kami ahli waris. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami sebagai anak-anak Allah. Dan kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Saat ini terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus menyertai, memimpin, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.